Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Merwati dengan NPM 2315310071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan etika bisnis dalam praktik pengelolaan insentif terhadap karyawan di PT Hajrat Abadi Yamaha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Bapak Khalilul Khalid, SE, SH, MH. Pengertian etika bisnis. Secara umum, pengertian etika bisnis adalah tata cara mengelola bisnis berdasarkan norma dan moralitas. Namun, ada variasi definisi etika bisnis menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Muslim. Etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta normalitas yang berlaku secara universal. Pentingnya penerapan etika bisnis dalam pengelolaan insentif karyawan. Etika bisnis tentunya memiliki peranan tersendiri bagi perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan etika bisnis secara optimal dan konsisten, mereka akan mendapatkan manfaat seperti berikut, yaitu 1. Mendorong semangat dan motivasi karyawan. 2. Meningkatkan mutu karyawan agar bekerja lebih giat, menunjukkan prestasi yang lain, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Meningkatkan reputasi perusahaan. 4. Perusahaan lebih terpercaya. 5. Perusahaan lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Yang 6. Menciptakan budaya yang khas di dalam suatu perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip etika bisnis yang relevan dengan pengelolaan insentif karyawan. Berikut adalah beberapa etika yang terdapat dalam berbisnis yang dapat membantu suatu perusahaan dan individu untuk menjalankan bisnis dengan cara bertanggung jawab dan beretika, yaitu 1. Jujur dan berintegritas. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, tidak melakukan korupsi atau suap. Yang kelima, menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Yang keenam, menghargai privasi dan kerahasiaan. Yang ketujuh, menghindari konflik berkepanjangan dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan hidup. Dampak positif dan dampak negatif dari pengelolaan insentif terhadap karyawan yang tidak etis. Pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik. Jadi dampak positif dari pengelolaan insentif karyawan dengan tidak etis itu tidak ada. Nah, pengertian dampak negatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang datang akibat negatif. Jadi dampak negatif dari pengelolaan insentif karyawan itu seperti 1. Terjadi penyelewengan perilaku terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak mau bekerja sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian ini dilakukan PT Hajrat Abadi Yamaha, cabang Kendari di Sulawesi Tenggara. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberian sistem insentif terhadap karyawan
dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Hajrat Abadi Yamaha, yaitu 1. Bonus tahunan. PT Hajrat Abadi Yamaha cabang Kendari menggantikan peningkatan pendapatan karyawan berdasarkan jasa dengan pemberian bonus kinerja, yaitu 3 bulan sekali. Yang kedua yaitu insentif langsung. Bonus langsung tidak didasarkan pada rumus kriteria khusus. Seringkali penghargaan ini diberikan pada karyawan seperti uang untuk membeli bensin. Yang ketiga, insentif individu. Insentif individu adalah suatu program kompensasi yang mengkaitkan bayaran dengan produktivitas seseorang, atau dengan kata lain, insentif individu memberikan kompensasi menurut perjualan, produktivitas, atau penghematan biaya yang dihubungkan dengan karyawan PT Hajrat Abadi Yamaha berdasarkan hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pada PT Hajrat Abadi Yamaha cabang Kendari ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pemberian insentif sudah dalam tahap yang baik dan sesuai dengan perusahaan yang telah mereka tetapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan materi atau dalam penyebutan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.